Baiklah, saat ini kita akan membahas mengenai materi otonomi daerah. Namun sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Windari Frina Loloang dengan NIM 2207 1101 0384. Langsung saja kita masuk pada materi. Pengertian otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Kita masuk kepada sejarah perkembangan otonomi daerah. Yang pertama ada masa sebelum reformasi. Langkah-langkah penting yang diambil pemerintah dalam rangka mewujudkan cita desentralisasi terlihat dari lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah yang masing-masing dengan sistemnya sendiri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 merupakan undang-undang pertama yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Dalam undang-undang ini antara lain ditetapkan A. Komite Nasional Daerah, B. Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat, dan C. Oleh Komite Nasional dipilih beberapa orang. Selanjutnya, yang kedua ada masa sesudah reformasi. Perubahan dalam otonomi daerah setelah reformasi terlihat jelas dari pertimbangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah dan berkembang keadaan sehingga perlu diganti. Mengenai ketidaksesuaian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 itu dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah diuraikan atau tergambar secara panjang lebar dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Saat ini perkembangan otonomi daerah sudah sangat berkembang pesat, apalagi dengan adanya landasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia terdiri atas negara kepulauan yang terdiri dari provinsi, dibagi atas kabupaten atau kota, dibagi atas kecamatan, dan diatur dalam undang-undang serta adanya pembagian wewenang kekuasaan, sumber daya alam, kekayaan, serta batas-batas wilayah yang harus dijalankan oleh daerah masing-masing sesuai dengan wewenang pemerintah pusat. Selanjutnya masuk pada asas otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah menggunakan 3 asas, yaitu asas desentralisasi, yaitu pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri. Yang kedua ada asas dekonsentrasi, yaitu pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat-alat kelengkapan pemerintah pusat yang ada di daerah untuk menyelenggarakan suatu urusan. Yang ketiga ada asas tugas pembantuan, penugasan sebagai urusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Berikut ada prinsip otonomi daerah, yaitu otonomi luas, pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada daerah dari pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Yang kedua ada otonomi nyata. Otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. Selanjutnya ada otonomi bertanggung jawab. Pemerintahan diselenggarakan sejalan dengan tujuan dan maksud mengapa otonomi diberikan, yaitu memberdayakan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan NKRI. Dasar hukum otonomi daerah, ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam pasal 18 ayat 1 sampai ayat 7. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sumber Keuangan Negara. Berikut adalah dampak positif otonomi daerah. Yang pertama ada sosial budaya lebih berkembang. Dengan adanya otonomi daerah, setiap aspek daerah dapat dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang mengizinkan pengembangan daerah selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan tidak melangkahi tugas dan wewenang pemerintah pusat. Yang kedua, daerah dapat lebih maju. Daerah yang lebih maju tentunya akan mendukung negara menjadi lebih maju pula. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, sumbangan terhadap pendapatan nasional juga meningkat. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Setiap daerah akan berlomba-lomba secara kreatif menggali semua potensi yang dimilikinya untuk menjadi lebih baik. Semua potensi di segala bidang akan digali untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan ini dilihat dari berbagai aspek yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Yang keempat ada pemerataan pembangunan. Jika semua diatur oleh pusat, ada kemungkinan beberapa daerah yang jauh dari jangkauan akan tertinggal. Dengan adanya otonomi daerah, kemungkinan tersebut dapat diminimalisir. Pemerataan pembangunan dapat lebih diwujudkan melalui peran serta pemerintah daerah dan masyarakatnya masing-masing. Dan yang kelima ada potensi daerah berkembang. Dengan otonomi daerah, semua potensi daerah juga dapat berkembang. Misalnya pendidikan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sebagainya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan anggaran pendapatan daerah. Yang terakhir, dampak negatif otonomi daerah. 1. Daerah miskin lambat berkembang. Daerah miskin atau yang mempunyai potensi dan sumber daya yang kurang menjadi lambat berkembang sebab setiap daerah berlomba mengembangkan wilayahnya masing-masing tanpa memperdulikan wilayah lain. Yang kedua, tidak ada koordinasi antara daerah. Karena masing-masing daerah punya wewenang masing-masing, tidak ada koordinasi antara daerah. Kerjasama atau koordinasi hanya dilakukan sesuai kebijakan dan kesepakatan kepala daerah atau pemerintahannya. Yang ketiga, ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dapat terjadi khususnya pada wilayah yang berdekatan tapi berbeda pemerintahan. Misalnya antara wilayah Jakarta dengan daerah penyangganya. Kesenjangan sosial ini dapat mengakibatkan konflik sosial jika dibiarkan. Keempat, pengawasan berkurang. Pemerintah pusat yang menyerahkan semua kebijakan kepada pemerintah daerah membuat pengawasan berkurang. Bagi pemerintahan daerah yang buruk, pengawasan yang sedikit menyebabkan banyak praktik yang dapat menyimpang. Dan yang kelima ada sibuk dengan wilayahnya sendiri. Setiap pemerintahan daerah akan cenderung dengan wilayahnya sendiri dan memungkinkan sikap kurang empati terhadap wilayah lain. Padahal seharusnya sebagai negara kesatuan, semua kejadian di wilayah mana saja menjadi tanggung jawab bersama untuk diatasi. Demikianlah hasil dari pembahasan mengenai materi otonomi daerah. Diucapkan terima kasih.